Nama saya Jesse, saya founder dari jam tangan Soldat dan juga dari jam tangan mereknya Rivelta. Bisa dibilang kayak untuk kalau ngedesain, biasanya saya punya prinsipal desain, kayak kemauan apa yang saya mau, misalnya kayak diameter, mesinnya, atau apa, dan itu kita bikin kayak draft desain tertulis, terus kita baru kasih ke kolaborator desainer kita gitu, buat baru di situ dia baru bikin desain jamnya gitu. Jadi kita collaborate lah. The big picture dari gue suka dari jam tangan itu mungkin karena kalau gue simplify, jam tangan itu gue tertarik dari sisi desain. Jadi gue ngeliat jam tangan sebagai sebuah medium untuk express the idea of a design yang menurut gue tuh menarik gitu. Jadi kayak tertarik dari jam tangan mungkin mulai dari tahun 2013, tapi itu lebih kayak ke arah the design wise gitu. 2013 itu kayak bener-bener pertama kali terekspos dengan bener-bener the idea of wearing a watch gitu. Yang kita apakah bisa dibilang jam tangan yang serius, gue nggak yakin, tapi di situ gue belajar di mana kayak oke, ada banyak sekali jam tangan yang memiliki karakter masing-masing, yang memiliki kayak idenya mereka sendiri, dan ide yang sangat menarik, ide yang simple, ide yang eksentrik. Dan di situ jadi gue kayak ngerasa wow, dunia jam tangan tuh sangat-sangat luas ya gitu. Pertama kali naksir jam tangan yang gue ngerasa kayak oke, ini model yang gue suka nih. Pertama kali banget itu adalah Heuer yang 1153 yang zaman dulu banget tuh. Menurut gue kayak oke, desainnya menarik, ini nggak bulat, is a barrel shape case gitu, dan sporty banget. Chronograph juga ada a vintage charm yang per hari ini pun gue susah mengekspresikannya gitu. Itu pertama kali gue ngerasa oke, watch might be nice gitu. Awalnya gue nggak suka gitu, awalnya gue nggak suka jam. Gue ngerasa jam tuh kayak kurang menarik gitu, nggak ada personality-nya. Tapi pas gue ngelihat jam ini gitu, 1153 Heuer, gue ngerasa kayak oke, maybe it's cool. Bentuknya berbeda aja gitu at that time. Dulu kalau keluarga gitu weekend pergi sama orang tua ya, terus atau ke luar negeri gitu, terus bokap yang kayak temenin papa ke toko jam tangan gitu. Ya udah gitu, orang tua minta temenin, kita temenin, lama banget gitu. Ngapain sih ini 360 derajat muter-muter gitu. Jam tangan 360 derajat muter-muter, tapi kayak apa sih nilainya gitu, nggak ngerti gitu. Jadi awalnya tuh malah nggak suka. Awalnya I think it's a time wasting on time gitu. Sampai gue ngerasa kok kayaknya ada sesuatu di dunia itu yang buat gue gitu. At that time mulai entry point-nya tuh Heuer Vintage. Terus gue terekspos ke dunia vintage watches, cuman kayak I don't think I'm gonna buy one. Tapi menurut gue dunia jam tangan itu tiba-tiba menjadi sesuatu yang menarik gitu. Entah kenapa, nggak tahu apakah karena at that time umur atau apa. Cuma menurut gue kayak dari nggak suka jadi suka itu is hard to explain. Jadi karena gue membatasi diri gue hanya suka di bagian desain, gue tuh nggak terlalu mikirin mengenai kayak sejarahnya. Oke, jam ini buat Lemang, terus ini jam ini ke Gunung Everest, jam ini kayak ke ke bulan gitu. Yes, it's a historical piece, but that's it buat gue. Buat gue ya, that's it. I try not to romanticize about it too much. Jadi kalau desainnya gue suka, price-nya oke, let's go. History tuh lebih karena kayak gini. So what? Gitu, kayak sorry banget, kayak oke, lo ke bulan, ya udah gitu. Gue kan nggak ke bulan gitu, iya dong, right?
Gue kayak gue pakai jam ini ke Gunung Everest. Well, man, Pangrango ada gitu. I mean like, let's say kalau gue pakai jam gue terus gue bawa ke Bromo gitu. I'm not undermining the history, cuman I like to move forward. Gue lebih penasaran apa yang masa depan offer buat gue daripada I look back. I have enough to look back. Ya. Sejarah tuh cukup, dan dari sejarah itu gue pengen ngeliat masa depan tuh gimana sih. What's coming? What's next? Let's say in I don't know 50 years, apa sih the first watch that goes to the Mars gitu. Itu gue penasaran gitu. Jadi ya, history is interesting, but the future should be more interesting. Nggak tahu apakah dengan sadar dan tidak sadar gue masukin. Cuman kalau gue bikin jam gitu, itu tuh kayak gue ngeliat karakter. Maksudnya gini, manusia sebagai karakter gitu. Everyday life, dia ke kantor, ada yang mungkin dia kerja di gunung, apa di gedung. Buat gue itu life matters buat mereka. Dan itu adalah sejarahnya manusia yang hari ini terjadi. Menurut gue alangkah baiknya kalau misalnya meskipun sebentar dan mungkin jam gue menjadi bagian dari hidup orang itu gitu. History is not the world history, it's your history. Lebih menarik buat gue cerita mengenai, kayak gue nanya kalau kayak apa sih sejarah jam tangan, kenapa lo pakai jam itu, right? Atau kenapa lo pakai jam yang itu bukan yang ini? Oh karena ini dari ini kayak gini. Itu menurut gue lebih menarik gitu. Jadi itu kayak it's your history, it's your life, it's your personality. Dan dari jam itu anehnya adalah it shapes you as a human gitu. Karena gue nanya mengenai jam itu gue jadi kenal sama lo gitu. Right? Itu adalah historinya lo gitu. Dan bukan sesuatu yang diulang-ulang gue lihat di majalah. To be a companion for your everyday life. Untuk risetnya Soldat tuh gue dari tahun 2015. Kayaknya teknologi belum secanggih sekarang ya. Jadi kayak ngelihat foto-foto gitu itu gue jadiin ini main clipping. Jadi gue tulis gue maunya ini diameternya segini, gue maunya mesinnya ini gitu. Terus abis itu kerjasama sama perusahaan Swiss buat ngedesain. Tahun 2016 tuh kayak baru kelar 2016 itu baru selesai didesain. Terus 2017 gue bawa ke Jepang buat dibikinin prototype. Somehow karena productionnya agak lama, baru launching tuh 2020. Itu pun juga terseok-seok. Pas launching tiba-tiba website bermasalah. Akhirnya baru benar-benar jualan tuh summer 2020 bareng COVID gitu. Terus habis itu gue ngerasa kayaknya oke, kalau misalnya kayak kenapa gue nggak bikin sesuatu yang lebih general. Dari situ waktu itu gue kepikiran buat bikin brand kedua. Waktu itu ngobrolnya sama si Dani, dan gue mau bikin brand baru gitu. Itu yang ngedesain logo semua dia, Dani Berdetik. Dan tolongin dong kan, gue mau bikin gini, boleh bro gitu. Terus bikin prototype kurang oke gitu. Saya habis ngobrol, akhirnya nemu manufacturer yang tepat, bikin Rivelta. Tapi Rivelta itu bisa dibilang hasil semedi gitu, hasil mikir, hasil look back apa yang kekurangan gue di Soldat itu bisa gue fulfill di Rivelta gitu. Dan harusnya apa yang menjadi kekurangan gue di Rivelta bisa di fulfill di Soldat gitu. Jadi it's a cycle. Kenapa adanya dua gitu ya, it's just more cost effective aja sih. Sangat jauh. Jadi kayak like I said, Soldat tuh kayaknya ekspresi kecintaan gue sama 1153. Kalau Rivelta itu lebih kayak tiba-tiba gue banting setir, gue tiba-tiba suka banget sama jam tangan Jerman. Damas, Kosin, Diamond, Nomos gitu. Gue kayak wow, ada simplicity yang selama ini gue cari. Kayak kakak ade yang personality-nya berbeda, ya itulah Soldat dan Rivelta gitu. Feature-nya menurut gue ada banget, karena gue ngeliat di Indonesia sekarang ya, lambat laun tuh orang makin suka sama brand lokal, berbagai industri ya.
Kayak misalnya dulu orang, wah gila banget kayak Starbucks. Sekarang kayak kopi lokal, terus sneakers lokal, terus skincare lokal, terus kayak even kayak kita ngomongin dari baju, dari food and beverage, orang makin drawn ke pasar Indonesia. Dan menurut gue in the future salah satunya mungkin bisa jadi jam tangan. Dari berbagai jam tangan gue yang kayak it's a curveball, gue kaget gitu, itu adalah Nomos. Karena awalnya gue nggak suka kalau Nomos gitu, sorry banget yang pertama gue kan Daniel Wellington gitu. Kan kayak I mean simple banget gitu kan, dan ternyata keren kan. Nomos tuh menurut gue kayak desainnya tuh mikir gitu, bukan yang make mikir, enggak, yang make jadi mikir, karena yang ngedesain itu menaruh sekali banyak pikiran dan daya mereka untuk ngedesain jam ini gitu. As a watcher itu beda banget dari semua jam tangan gue gitu. Nomos Club Campus 38 waktu tahun 2018 gitu. Oma gue back then gitu kayak, you know, kalau oma-oma suka ngasih uang jajan, right? And I start to feel bad kalau misalnya kayak, ini uang mau diapain, you know? Kayak kalau mau dipakai takutnya salah. Jadi ditabung tuh, terus ditabung. Suatu kali gue ke Hong Kong gitu, sana kayaknya ada Nomos. Gue pertama kali gue ngeliat Nomos in person. Terus gue ngeliat kayak, wow, di sini bagus banget gitu. Jadi gue di Hong Kong itu 5 hari. Setiap hari gue datengin. Iya enggak, itu bukan store, malah kayak island aja gitu. Mereka baru buka. Jadi nggak jauh dari hotel gue tuh udah kayak mall, mereka baru buka di situ. Dari hotel mau makan nih kok ada yang jualan jam, nyata Nomos. Gitu. Terus gue liatin, gitu. Gue tanya harganya gitu. Mereka bilang ya kita baru masuk dan kamu udah bolak-balik mau beli nggak gitu. Bisa nggak ya gitu. Bisa nggak ya. Waktu itu sold out tuh belum jadi gitu. Masih bingung gitu. Gue bilang oke lah, pakai aja deh yang dari oma gitu. Jadi indirectly my grandma bought the watch for me. Terus gue pakai jam itu. And not so long after that my grandma passed away. Jadi in a way gitu, kejadian itu dari gue dapet Nomos yang dibantuin sama nenek gue, oma gue, sama beliau pass away, it's so close gitu. Dan 2018 was a very bad year for me. Itu kayak banyak hal-hal nggak enak terjadi di tahun itu, tapi kayak like I said, a history gitu. A history shapes us what we are today. Buat gue ternyata itu Nomos gitu, surprisingly. The way I become closer gitu, of course the history, tapi juga dari sisi desain. Kalau bisa dibilang malah per hari ini masih honeymoon phase gue. Technically this is the last watch I bought. Jarang gue beli jam, jarang. Karena sesuka itu. Everything about this watch is correct. Kayak lo beli jam, complain, right? Kurang terang lumnya, you know. Ketebelan. Gitu. Ini gue nggak ada. No complain. Kenapa itu terjadi 2018? Kenapa Nomos? Dan kenapa it's not a good year? I don't know. Tapi yeah, that's life, man. It's like a companion, like you said, companion. Apa sih companion, right? Kita bisa ngomong nice watches. Ada yang kayak brand-brand besar, mungkin juga ada yang kayak a big fan of Casio, which is fine, nggak apa-apa silakan. Tapi kalau companion tuh lebih ke arah nyamannya yang mana. Mungkin orang bilang oke, kenapa nggak nih jam mahal? It's your companion, enggak gitu. Kayak manusia, the companion yang cocok sama yang mana. Somehow buat gue Nomos. Biasanya of course the general advice dari gue adalah wear what you like. Tapi melihat industri hari ini gitu ya, menurut gue lebih baik kayak you wear something that is respectable. Let's say lo lihat, lo cuma bisa belinya Seiko, right? Buy it. Dan di situ lo mengenal pribadinya dari Seiko. Apa finishingnya, mesinnya, kenapa mereka masih pakai Hardlex, dan di situ lo kenal Seiko sebagai sebuah brand, sejarahnya, dan how they come to be gitu. Dan itu bisa terjadi di banyak brand yang whatever your choice, be it Casio or Fossil. What I'm trying to say adalah that's a real watch. What's unreal sebaiknya jangan. Don't buy something that is unreal.
jam palsu. Karena di situ nggak ada personality. Saya Jesse Prawiro, and this is my companion story.